Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Tauba, SPDI, MPDI. Saya bertugas sebagai dosen tetap program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Di Prodi PBA, saya memegang beberapa mata kuliah, di antaranya Mahara Istima 1 dan 2, Mahara Kitabah, lalu pembelajaran bahasa Arab, Tarjamah 1 dan Tarjamah 2, Tarjamah Arab Indonesia Lisan, dan Tarjamah Arab Indonesia Tulis. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Baik, ini adalah RPS mata kuliah saya, mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Kode mata kuliahnya MWP 13143 dengan bobot SKS 3 SKS, dan biasanya diajarkan di semester 5. Di sini di RPS saya menuliskan CPL, capaian pembelajaran prodi, dan CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Saya langsung di CPMK. Mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, konsep, dan teori dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab dalam membuat keputusan pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Arab, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menyusun konsep pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat keputusan pembelajaran mata kuliah pembelajaran bahasa Arab. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan dapat menyusun konsep pembelajaran bahasa Arab. Lalu yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan minimal satu bab dalam menyusun konsep pembelajaran bahasa Arab. Adapun alokasi waktu untuk perkuliahan pembelajaran bahasa Arab yaitu 3 kali 50 menit. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari pengertian, ruang lingkup, tujuan pembelajaran bahasa Arab, menjelaskan rumusan tentang berbagai macam pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model dalam pembelajaran bahasa Arab, sehingga diharapkan nantinya dapat mengarahkan mahasiswa menjadi pengajar yang kompeten dalam bidang bahasa Arab. Di sini saya lanjutkan dengan bahan kajian di setiap pertemuan. Langsung saja, di sini juga ada daftar referensi. Media pembelajaran menggunakan LMS Universitas Yudharta Pasuruan. Lalu ada papan tulis, spidol, penghapus, laptop, dan LCD layar proyektor. Selanjutnya di RPS juga dijelaskan bagaimana setiap pertemuan, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan, indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, metode pembelajaran, lalu bentuk penilaiannya. Baik, di dalam mata kuliah ini saya juga membuat modul perkuliahan untuk mata kuliah pembelajaran bahasa Arab sebagai
pedoman mahasiswa dalam memahami setiap materi yang akan saya ajarkan di perkuliahan pembelajaran bahasa Arab. Baik, berikut ini adalah modul yang saya buat untuk perkuliahan pembelajaran bahasa Arab. Di dalam modul ini ada beberapa paket sesuai dengan apa yang hendak kita bahas di dalam setiap pertemuan. Saya contohkan di paket yang pertama tentang materi konsep dasar pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada pendahuluan, kemudian ada rencana pelaksanaan perkuliahan, ada juga kemampuan akhir yang direncanakan, yang mana semuanya saya ambil dari RPS. Kemudian ada indikator, ada waktu, ada materi pokok, kemudian ada kegiatan perkuliahan, ada kegiatan awal, kegiatan inti, ada kegiatan penutup, ada juga kegiatan tindak lanjut, dan juga ada lembar kegiatan. Selanjutnya, tujuan, bahan dan alat yang akan dipakai, ada langkah kegiatan, lalu uraian materi. Setelah uraian materi, di bagian akhir ada rangkuman, kemudian ada latihan. Dan semua sub-sub ini ada di setiap paket pembahasan materi di dalam modul perkuliahan pembelajaran bahasa Arab ini. Baik, berikut ini adalah modul yang saya buat untuk perkuliahan pembelajaran bahasa Arab. Di dalam modul ini ada beberapa paket sesuai dengan apa yang hendak kita bahas di dalam setiap pertemuan. Saya contohkan di paket yang pertama tentang materi konsep dasar pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada pendahuluan, kemudian ada rencana pelaksanaan perkuliahan, ada juga kemampuan akhir yang direncanakan, yang mana semuanya saya ambil dari RPS. Kemudian ada indikator, ada waktu, ada materi pokok, kemudian ada kegiatan perkuliahan, ada kegiatan awal, kegiatan inti, ada kegiatan penutup, ada juga kegiatan tindak lanjut, dan juga ada lembar kegiatan. Selanjutnya, tujuan, bahan dan alat yang akan dipakai, ada langkah kegiatan, lalu uraian materi. Setelah uraian materi, di bagian akhir ada rangkuman, kemudian ada latihan. Dan semua sub-sub ini ada di setiap paket pembahasan materi di dalam modul perkuliahan pembelajaran bahasa Arab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur wa sa'adah. Kaifa halukum ya talaba? Bikhair alhamdulillah. Baik, syukran ala hudurikum. Sebelum perkuliahan saya absensi dulu ya. Zahratul Ummah, Hadirah Ustazah. Lulu Nazila, Hadirah Ustazah. Ahmad Komarudin, Hadirah Ustazah. Sabrina Banawati,
Delia Rosidatun, Hadir Ustazah. Muhammad Hasan Sadali, Hadir Ustazah. Humaira Febrianti. Hadir Ustazah. Baik, syukron. Kita lanjut ya ke perkuliahan. Sebelum saya menerangkan materi baru hari ini, kemarin kan sudah saya share modulnya ya, modul perkuliahan kita, dan sudah masih ingat materi di minggu kemarin tentang pembelajaran bahasa Arab, masih ingat ya? Coba sih saya tanya, apa definisi dari pembelajaran? Saya salah. Ya, Zaro. Jadi proses pembelajaran itu adalah interaksi antara peserta didik dan pendidik di lingkungan formal maupun non formal. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Menambah, ya? Upaya pada pembelajaran siswa. Upaya pada pembelajaran siswa. Jadi bisa dipahami ya, kalau pembelajaran itu upaya guru atau upaya pendidik dalam membelajarkan siswa, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal. Baik ya. Sekarang kita lanjut di materi perkuliahan yang kedua. Di dalam pembelajaran bahasa Arab, setidaknya ada 5 istilah yang harus kita pahami dalam pembelajaran bahasa Arab. Kelima istilah ini itu masuk wilayah internal yang akan membangun sebuah pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Dan yang kelima, model pembelajaran. Nantinya, teman-teman harus memahami step by step dari kelima istilah ini secara berurutan agar kita tidak mengalami kesalahpahaman dari masing-masing istilah ini. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita atau pendidik ya terhadap suatu proses pembelajaran, di mana pandangan tersebut nantinya akan merujuk pada terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian untuk strategi pembelajaran. Dari pendekatan pembelajaran, kemudian kita menetapkan sebuah strategi pembelajaran. Ya, Newman dan Logan dalam Abin Samsudin Makmun mengemukakan ada 4 unsur strategi dari setiap usaha. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi hasil dan sasaran target yang harus dicapai. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran tercapai. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan sebuah usaha. Kemudian strategi pembelajaran di sini itu sifatnya masih sangat konseptual. Dan untuk mengimplementasikannya perlu digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Untuk mempermudah lagi ya tentang strategi pembelajaran, di sini Wina Senjaya mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Kemudian masih menurut Wina juga strategi dengan metode itu ada perbedaan tipis ya. Kalau strategi itu adalah a plan of operation achieving something. Sedangkan kalau metode itu a way in achieving something. Bagaimana teman-teman? Kalau strategi itu apa menurut Wina? Plan of operation achieving something. Sedangkan kalau metode A way in achieving something. ya. Jadi kalau strategi itu masih kerangka konsep ya. Kalau metode itu kerangka cara. Itu perbedaannya di situ. Perbedaannya tipis. Kalau strategi itu plan-nya ya. Kalau metode itu masuk way-nya ya. Bisa dicatat ya ini ya, poin-poin pentingnya. Kita lanjut ke metode. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teman-teman pasti juga tahu kan banyak sekali metode-metode yang berserakan ya di dunia belajar mengajar. Di sini ada beberapa metode yang umum digunakan oleh seorang pendidik. Di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Ini adalah contoh metode pembelajaran brainstorming. Nanti di akhir saya akan memberi tugas teman-teman dengan model metode brainstorming. Metode pembelajaran brainstorming di sini metode diskusi ya teman-teman, yang dimana di dalamnya itu ada kerja kelompok dan antar anggota kelompok itu harus saling berinteraksi, saling berbicara, mendiskusikan dan fokus dengan apa yang dikerjakan, saling membantu, berbagi materi, kemudian saling bertanya dan saling menjawab. Ini adalah satu contoh dari sebuah metode pembelajaran. Lanjut teman-teman, poin yang terakhir dari pembelajaran bahasa Arab itu adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu merupakan penjabaran atau penjelasan secara rinci dari metode pembelajaran yang sudah dibuat. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Baik, mungkin saya bisa gambarkan secara rinci ya. Kita bisa memahami keempat istilah ini secara rinci dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik ya. Di sini sudah tertulis secara bertahap. Jadi tahapan pertama ketika kita mau membuat sebuah model pembelajaran ya teman-teman, kita harus menggunakan apa dulu? Pendekatan. Kemudian dari pendekatan turun menjadi Strategi pembelajaran. Dari strategi turun menjadi metode. Turun menjadi metode pembelajaran. Dari metode pembelajaran turun menjadi teknik pembelajaran. Iya. Coba ya, kan modulnya sudah saya kasih ya, pasti teman-teman juga baca kan? Coba ada nggak yang bisa menjawab perbedaan spesifik antara keempat istilah ini? Pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Coba ada yang bisa menjawab? Ya sudah saya tanya ya. Kalau pendekatan itu apa? Sudut pandang seorang guru dalam rencana proses pengajarannya. Iya, pinter. Sudut pandang ya. Kalau strategi? Kerangka konsep seorang guru dalam membuat rencana pembelajaran. Iya, kerangka
kerangka konsep ya, kerangka konsep pembelajaran. Metode. Kerangka cara seorang guru dalam merancang proses pembelajaran. Ya. Kerangka apa? Kerangka Cara. Oke, kerangka cara. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Teknik. Teknik itu apa? ciri khas implementasi berbagai metode oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Iya, jadi kalau teknik itu ciri khasnya ya teman-teman. Kan tadi ada teori Wina ya. Wina tadi mengatakan kalau strategi itu apa? Strategi itu ya, a plan of operation achieving something. Kalau metode, a way of achieving something. Ya, terima kasih sudah sangat memperhatikan. Toyib, ayat Zumala al-Mahbubun. Saya akan menerangkan sub yang paling akhir dari 5 istilah yang masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam membentuk suatu kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran adalah, definisinya ya teman-teman, suatu kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar dan siswa untuk belajar. Jadi model pembelajaran itu harapannya harus ada 2 hal ini, pendidiknya mengajar, siswanya belajar. Begitu. Di dalam lingkungan pendidikan. Ingat ya, kalau ngomong lingkungan pendidikan berarti baik formal maupun non formal. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu proses transfer of knowledge atau transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik kepada siswa. Perlu saya ulangi lagi, dalam dunia belajar mengajar atau di dalam dunia pendidikan, kita itu punya tanggung jawab sebagai pendidik, yaitu transfer pengetahuan, transfer keterampilan, dan juga transfer sikap. Jadi seorang guru itu memang tantangannya juga harus memperhatikan sikap. Baik. Model pembelajaran itu banyak ya teman-teman. Model pembelajaran itu selalu akan berkembang mengikuti zamannya. Dulu itu mungkin belum ditemukan model pembelajaran berbasis teknologi. Sekarang sudah ada model pembelajaran berbasis teknologi. Dan modelnya tuh banyak. Model pembelajaran itu banyak. Nanti bisa kita pahami lebih lanjut di bab-bab setelah ini gitu, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sebuah model pembelajaran itu terbentuk. Jadi, sebuah model pembelajaran itu terbentuk itu tersusun dari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Tercakup dari 4 istilah tadi yang sudah kita pelajari. Baik. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari mata kuliah ini? Mata kuliah pembelajaran bahasa Arab atau bisa kita sebut dengan ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Tujuannya salah satunya yaitu kita bisa sebagai pendidik nantinya ya, karena kita profil lulusan kan salah satunya juga menjadi pendidik ya kan, pendidik bahasa Arab. Salah satunya supaya kita ketika mengajarkan bahasa Arab itu kita memiliki kelas yang siswanya itu aktif, kelasnya ideal dan produktif. Jadi kita mengajar itu bukan hanya istilahnya syukur mengajar tapi benar-benar kita punya roh gitu kita punya roh menjadi seorang pendidik agar tadi transfer pengetahuan, transfer keterampilan, dan transfer sikap itu sampai kepada anak didik. Nah, ini adalah gambaran dari kelas yang non efektif dan tidak interaktif.
Jadi tujuan atau manfaat dari pembelajaran itu agar kelas kita tidak seperti ini. Kalau kelas kita seperti ini, kira-kira ya kita menjadi pendidik yang belum siap membuat solusi dari sebuah pembelajaran. Baik ya teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup ya, saya rasa cukup. Dan sebelum session selanjutnya, apa ada yang ditanyakan? Silahkan. Tafadhol antas lalu. Dari metode pembelajaran tadi yang dijelaskan kan ada metode ceramah. Dari metode ceramah itu kan banyak di sebuah pendidikan yang menggunakan metode tersebut. Seorang guru yang berceramah murid mendengarkan. Sekiranya ceramahnya bagaimana Bu, yang sekiranya murid menjadi efektif, kelas menjadi lebih interaktif gitu, bagaimana? Toyib ya, soal ajib ya, Uktina dulu Nazila. Jadi sebenarnya metode ceramah ya atau khitobah ya itu metode klasik yang itu sebenarnya efektif, cukup efektif. Dengan seperti apa Bu supaya efektif? Dengan memperhatikan tekniknya ya, tekniknya. Teknik itu kan tadi apa? Ciri khas ya, ciri khas. Maka guru ketika berceramah dia harus punya ciri khas supaya anak didiknya itu menjadi terhipnotis dengan ceramahnya beliau. Salah satunya mungkin bisa dengan memberikan jokes itu candaan gitu ya, mazak-mazak itu ya. Harus ada seperti itu. Jadi nggak monoton gitu ya ceramahnya tidak monoton. Nah ini dibutuhkan teknik atau uslub tertentu yang dimiliki oleh seorang guru. Kalau kita ceramahnya sambil sedikit bercanda itu kan pasti anak didik kita memperhatikan kan. Nah kecuali kalau dari awal sampai akhir khitobah dan monoton gitu kan pasti kelasnya tidak aktif, mengantuk, nah bosan. Nah di sini loh pentingnya kita memahami pendekatan, strategi, metode dan teknik begitu. Mungkin kalau dari sisi pendekatan ya, nanti kan juga ada di bab selanjutnya. Tapi ini mungkin hanya gambaran ya. Kalau dari pendekatan mungkin kita bisa melihat dari sisi itu teacher oriented apa student oriented. Nah begitu. Kalau ceramahnya student oriented, Uktina Lulu, itu pasti semuanya akan terlibat karena ceramah kita pasti memanggil semua nama-nama murid kita di kelas kan begitu. Dan pasti ini akan menjadi metode ceramah yang menyenangkan. Bisa dipahami? Ya, baik. Baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita tugas diskusi ya. Kita lakukan brainstorming. Silakan menjadi kelompok ya, maksimal 4 nama, 4 orang. Silakan. Saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini, dan kita simpulkan sekali lagi apa saja istilah yang harus ada di dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada 5 ya, 5 istilah ya tadi. Apa saja teman-teman? Pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Baik, azunu kifayah. Syukron ala ihtimamikum wa khudurikum walahmuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.